Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Apa? Segera, teriakan Gongsun Zi terdengar di aula King Yun. Gongsun Zi kultivasinya terhapuskan dan Ye Chen mencari ingatan jiwa dengan kekuatan yang kuat. Tiba-tiba jeritan itu benar-benar padam. Gongsun Zi, yang memiliki wajah agak terdistorsi, pingsan. Sampai saat itu, eranya benar-benar menghilang. Ye Chen menghela nafas, mencetak beberapa salinan ingatan Gongsun Zi, dan melemparkannya ke Chu Ling Er. Para tetua menepuk bahu Zhou Ao dengan lembut. Tidak terdefinisi, saya mengerti. Zhou Ao tertawa sedikit dibuat-buat, dengan tawa serak. Jadi, bersiaplah untuk rencana selanjutnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan ingin memberi Zhou Ao lebih banyak waktu untuk menyesuaikan pikirannya, tetapi waktu mereka sangat singkat. Hari ini, 9 leluhur King Yun dan Gongsun Zi telah dihapuskan, tetapi orang-orang sekte King Yun tidak tahu. Kata Ye Chen perlahan. Ini keuntungan kami. Pada saat itu, aku akan memakai identitas Gongsun Zi. Dan memberikan posisi ketua sekte pada Zhou Ao. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan melenyapkan lawan Zhou Ao secepat mungkin, dan kami akan mengganti pemimpin utama dan pemimpin pasukan King Yun secepat mungkin. Bagaimana menurutmu? Ayo kita lakukan, Gu Santong dan Wuya menarik telinga mereka. Baiklah, bunyikan belnya, kata Ye Chen segera. Pada saat ini, banyak penatua di luar kuil masih ada di sana, dan lebih dari satu mendengar suara bel, mereka juga tidak dapat melihat pemandangan apapun di kuil. Para leluhur, mereka berbicara dengan ketua sekte, sangat misterius. Ada keraguan di wajah sesepuh itu. Itu pasti penting. Seorang tetua berambut putih mengerang. Kalau tidak, kita tidak akan disingkirkan. Namun, saya merasa aneh. Sebelum leluhur kembali, mereka curiga sebelum kembali. Sekarang leluhur kembali, curiga lagi. Aku juga. Sebelum kata-kata tetua itu selesai, dia disela oleh dengungan berturut-turut. Segera, beberapa arai besar muncul satu demi satu, dan beberapa arai diberkati selain arai pegunungan King Yun. Ini untuk mencegah kekuatan lain menyebarkan informasi di dalamnya. Boom, boom, boom. Kemudian, itu terganggu oleh bel panjang dan membosankan, membunyikan seluruh sekte King Yun. Mendengar, seluruh orang King Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke aula King Yun. Lonceng ini adalah lonceng ketua sekte King Yun. Biasanya tidak berdering pada hari kerja. Itu hanya berdering ketika menghadapi peristiwa besar. Apa yang salah? Pada saat ini, semua murid, tetua, dan kepala istana King Yun pada dasarnya melihat ke langit. Gerakan sebesar itu membuat mereka secara tidak sadar berpikir bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pada sekte King Yun. Saat ini, sosok-sosok itu berkumpul di bawah tangga batu aula King Yun. Setiap tampilan adalah masing-masing memiliki status tinggi. Ada ribuan orang berdiri dengan rapi, menunggu di aula. Dalam sorotan, pintu aula King Yun terbuka, dan Ye Chen, yang memerankan Gongsun Zi, memimpin, dan Zhong Kui, yang memainkan berbagai peran, keluar satu demi satu. Satu-satunya identitas asli adalah Zhou Ao. Zhou Ao. Saat melihat Zhou Ao berdiri di samping Ye Chen, semua orang tercengang. Orang-orang tidak menyangka bahwa Zhou Ao berada di sekte King Yun. Bukankah dia meninggalkan sekte King Yun? Semua orang memandang Zhou Ao yang berdiri di samping Ye Chen. Mengapa? Apa yang terjadi? Para leluhur,
mereka kembali sangat terlambat kali ini, mungkinkah mencari Zhou Ao? Ada terlalu banyak tetua yang bergumam dan bergumam, seolah-olah mereka telah meramalkan sesuatu, tidak heran 10 orang kembali, 9 dari mereka adalah leluhur. Orang ke-10 seharusnya Zhou Ao. Lu Hou meninggal, dan ada kemungkinan Zhou Ao menjadi murid suci. Zhou Ao pernah menjadi murid peringkat pertama, atau keturunan leluhur Yun Qiu. Sekte Qingyun hari ini, paling cocok baginya untuk menjadi murid suci sekarang. Banyak orang berkata dengan penuh arti, dan wacana itu penuh dengan makna yang dalam. Zhou Ao menjabat, pasti akan membunuh sekelompok orang, terutama mereka yang telah dianiaya, setiap generasi para penguasa, untuk memperkuat posisi mereka, disertai dengan darah. Tenang. Dalam gelombang kontroversi berikutnya, Ye Chen mengeluarkan suara, dengan suara agung, menghentikan kontroversi, sehingga mata semua orang berkumpul dari tubuh Zhou Ao. Ye Chen berbicara, suaranya serius dan agung, aku telah berdiskusi dengan para leluhur, mulai hari ini, aku tidak akan lagi menjadi ketua sekte Qingyun dan Zhou Ao akan menggantikan posisiku sebagai ketua sekte generasi ke-9 sekte Qingyun. Begitu kata ini keluar, semua orang di sekte Qingyun ada di sana, mengira mereka salah dengar. Tidak heran mereka seperti ini, karena pergantian ketua sekte, dan perlu untuk memilih hari yang baik dan upacara suksesi, yang jelas merupakan hal yang paling khusyuk bagi sekte Qingyun. Secara umum, penunjukan ketua sekte berikutnya memiliki beberapa aturan tidak tertulis. Pertama, dia harus menjadi murid suci, dan kemudian pergi menjadi penguasa kuil cabang selama 3 atau 50 tahun, sehingga dia dapat berhasil sebagai ketua sekte. Tapi sekarang, pergantian ketua sekte ini seperti lelucon. Tidak ada hari baik, tidak ada upacara, dan bagian serta pengalaman murid suci dilewati secara langsung. Semuanya rusak dan semuanya tampak terlalu terburu-buru. Bagaimanapun, 6 tetua maju selangkah dan mengerutkan kening dan menatap Ye Chen. Asal-usul 6 orang ini tidak kecil, tetapi 6 dari mereka adalah penguasa aula cabang. Keadaan khusus dan perlakuan khusus. Ye Chen berkata dengan ringan untuk keraguan semua orang. Sekte Qingyun telah dipukul satu demi satu. Ini bukan lagi peristiwa besar di masa lalu. Yang disebut suksesi pengajaran itu sederhana. Tapi ini, aku bertekad. Ye Chen segera menghentikan pertengkaran itu. Mulai hari ini, Zhou Ao adalah generasi ke-9 dari ketua sekte Qingyun. Perintahnya adalah yang tertinggi. Jika ada pemberontak, dia tidak akan pernah diampuni. Berbicara, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan token sekte Qingyun. Pada saat ini, Zhou Ao juga berlutut di tanah dengan satu lutut, memegang token yang jatuh dengan kedua tangan. Meskipun semua ini direncanakan, Zhou Ao tiba-tiba merasa berat di pundaknya. Dia telah mengalami banyak hidup dan mati, dia sudah sangat dewasa, bagaimana mungkin dia tidak memikul tanggung jawab di pundaknya. Melihat ini, semua orang di sekte Qingyun, apakah itu murid atau juga berlutut di tanah dengan satu lutut. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? 9 leluhur berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan sudah membuktikan terlalu banyak hal. Bahkan 9 leluhur setuju. Keberatan mereka tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga memicu penunjukan baru. Mengenai kebencian Zhou Ao, situasi di masa depan akan jauh lebih buruk. Namun, terlalu banyak orang tidak bisa menahan gemetar selama periode ini. Orang-orang itu dulunya adalah satu komplotan dengan Lu Hou.
Terlalu banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam penganiayaan dan perburuan terhadap Zhou Ao. Sekarang Zhou Ao kembali, dan Zhou Ao menjadi ketua sekte King Yun. Nasib mereka bisa dibayangkan selanjutnya. Tiba-tiba, upacara penutupan pergantian ketua sekte King Yun datang, tetapi tidak secepat itu. Tentu saja, semuanya belum berakhir. Saat suara-suara agung terus datang dari aula sekte King Yun, semua tetua, pemimpin, master puncak, dan orang pertama yang berpangkat sangat tinggi dan dalam posisi penting dipanggil ke aula, dan mereka digantikan oleh Zhou Ao sebagai guru. Pada saat ini, terlalu banyak orang melihat aula sekte King Yun dari waktu ke waktu, mengamati sosok-sosok masuk dan keluar, memberi mereka rasa ketegangan yang tak dapat dijelaskan. Malam itu gelap dan berangin, tetapi malam yang gelap tidak tenang. Pada malam hari, akan selalu ada orang di loteng, istana, dan gunung. Setiap kali mereka keluar, banyak orang akan dibawa keluar. Orang-orang ini sebagai penatua dan murid, dan beberapa memiliki status rendah. Status bangsawan, tetapi tidak peduli siapa Anda dan seberapa tinggi status Anda, selama Anda ada dalam daftar yang terdaftar berada di sisi Zhou Ao, Anda tidak akan tertangkap. Arogansi minggu ini benar-benar sengit. Secara pribadi, banyak tetua King Yun menghela nafas, master puncak dari 9 puncak utama King Yun telah ditangkap, 7 master pavilion telah ditangkap olehnya, ada poin pemimpin istana dan wakil istana juga ditangkap. Ini adalah perubahan besar. Bagaimana menurut para leluhur atas kejadian ini? Seseorang mengerutkan kening, aku beruntung bisa netral di masa lalu, kalau tidak aku akan menjadi salah satu dari mereka. Seseorang diam-diam lega, hari ini Zhou Ao berbeda dari masa lalu. Terlalu banyak orang berbisik, arai perlindungan gunung sekte King Yun terus-menerus dibuka, dan sejumlah orang terbang, masing-masing dengan momentum yang luar biasa, dan jumlahnya tidak sedikit. Ini adalah orang-orang kuat Yan Huang yang dipilih oleh Hong Chen Su sebelumnya, dan mereka bersiaga di luar. Sekarang situasi sekte King Yun stabil, mereka telah dipindahkan, dan tentu saja mereka harus mengambil kendali atas posisi penting dalam sekte King Yun. Di bawah sinar bulan, Zhou Ao melangkah keluar dari aula utama sekte King Yun, menghadap ke pegunungan, menyaksikan sosok pribadi diambil dari segala penjuru, tetapi ekspresinya tenang dan menakutkan dari awal hingga akhir. Mungkin, seperti yang dikatakan para tetua, mereka telah mengalami lebih banyak hidup dan mati, dan hati mereka menjadi lebih dingin. Mereka tidak akan pernah memiliki belas kasihan sedikit pun terhadap musuh lama. Apa yang kau pikirkan? Ye Chen menyerahkan minuman anggur. Aku hanya punya beberapa emosi. Zhou Ao tersenyum dan meminum anggur. Hidup ini benar-benar tidak kekal. Hanya beberapa hari yang lalu aku seperti anjing yang berkabung, tetapi sekarang aku telah menjadi ketua sekte. Perbedaan antara langit dan bumi membuatku merasa seperti mimpi. Ye Chen berkata, kau tidak bisa melihat pelangi tanpa hujan atau angin. Ye Chen tersenyum, dunia kultivator lebih kejam dari dunia fana. Ini adalah dunia kekuatan dan rasa hormat, dan aturannya terlalu dingin. Untuk beberapa saat, aku benar-benar ingin menjadi seorang petani untuk menjadi manusia. Zhou Ao menyesap anggur dan diam-diam menatap langit berbintang. Kau memikirkan Sun Er, kan? Ye Chen tersenyum. Mendengar nama ini, tubuh Zhou Ao tidak bisa menahan gemetar. Di mata kabur, bayangan kabur muncul. Apakah kamu percaya atau tidak? Ye Chen minum minuman dan tertawa santai. Entahlah.
Zhou Ao menggelengkan kepalanya dengan lembut, tapi kuharap ada reinkarnasi. Beri kami waktu. Jika ada sesuatu yang terbukti, mungkin orang kesayanganmu dapat bereinkarnasi. Ye Chen tersenyum ke samping. Apa benar? Zhou Ao menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Kami butuh waktu. Ye Chen tidak memberikan jawaban afirmatif, dan kata-katanya sangat dalam, tetapi bahkan jika itu ambigu, Zhou Ao sangat bersemangat karena dia mungkin benar-benar dapat bertemu lagi orang yang disayanginya. Jalan kita masih sangat panjang. Ye Chen menepuk bahu Zhou Ao dengan lembut, lalu berbalik dan memasuki aula. Wah, menurutku kamu akan cukup banyak jalan yang kau tempuh. Ye Chen baru saja berjalan ke aula utama, dan Gu Santong menyeka pedang besi yang duduk di kursi melirik Ye Chen, dan kata-katanya mendalam, apakah kamu bermain dengan cara emosional? Apa dengan cara ini, Zhou Ao akan mati untukmu. Ye Chen duduk di sebelah Chu Ling Er, pertama menyentuh pipi lembut Chu Ling Er dengan tangan rendah, lalu berkata dengan santai, apakah kamu percaya atau tidak, tapi aku memperlakukan Zhou Ao seperti keluarga. Apa keluarga? Gu Santong mengangkat alis. Bagaimana jika dia benar-benar melawanmu di masa depan? Apakah kamu masih menganggapnya sebagai saudara laki-laki dan keluarga? Ye Chen berkata, itu dua hal yang berbeda. Kamu hanya memiliki banyak akal sehat. Gu Santong menjulurkan bibirnya dan mengubur pedang besinya lagi. Percaya atau tidak? Ye Chen mengangkat bahu dan berkata bahwa dia ingin menyentuh pipi lembut Chu Ling Er, tetapi didorong oleh ekspresi Chu Ling Er. Aku mendengar bahwa kamu akan berpartisipasi dalam acara ulang tahun Ling Zhen besok. Di sini, Zhong Kui memandang Ye Chen. Ye Chen berkata, bagaimana aku bisa absen dari acara yang begitu meriah? Ye Chen memutar lehernya dengan keras. Aku sudah menyiapkan hadiah untuknya sejak lama, dan akan lebih tepat untuk mengirimnya besok. Uya berkata, kalau begitu bukankah kami perlu mendukungmu untuk mendukung adegan itu? Uya menarik telinganya, aku juga suka acara-acara yang meriah. Anda tidak harus melakukannya. Ye Chen segera melambaikan tangannya. Tetap dan bantu Zhou Ao mengambil alih sepenuhnya sekte King Yun, adapun Ling Zhen, biarkan aku mengaturnya dengan bebas. Butuh lebih banyak orang untuk pergi ke sana, kata Zhong Li terburu-buru, aku mendengar bahwa Ling Zhen telah mengundang banyak orang kuat. Dia adalah pria kuat dari generasi yang lebih tua dan selalu memiliki prestise di Chu Selatan. Daya tariknya tidak bisa diremehkan. Orang-orang yang pergi pada dasarnya adalah karakter leluhur. Jika kau tidak merencanakan dengan Bin, kau akan dipukuli dalam kelompok. Tentu saja aku tidak pergi sendiri. Ye Chen tertawa, pasukan Yan Huang, Sekte Heng Yue dan Sekte King Yun dikendalikan, kekuatan kami belum pernah terjadi sebelumnya, kali ini kami secara alami akan mengubah strategi dari 3 pasukan besar. Sudah waktunya untuk menggunakan pasukan kultivator. Gu Santong berkata, ini bukan strategi yang selalu kamu anjurkan. Tetap saja, kamu sudah berniat untuk mengekspos kekuatanmu sendiri. Ye Chen berkata, apakah itu disengaja atau tidak, karena waktunya hampir habis, tidak apa-apa untuk mengeksposnya sedikit. Mulut Ye Chen penuh dengan senyuman. Lebih dari 60% kekuatan tempur Chu Selatan berada di bawah kendali kita. Itu juga benar. Semua orang berpikir sejenak, itu benar-benar alasannya. Hari ini di Chu Selatan, keluarga Qi di Xinjiang Selatan dan keluarga kerajaan di Beichuan dihancurkan. Keluarga Situ, keluarga Sangguan di Dongyue, keluarga Beichen, keluarga Dongfang, keluarga Ximen,
dan keluarga Xiong di Xinjiang Selatan semuanya telah bergabung. Ye Chen pada dasarnya memegang kendali, dan sekarang benar-benar tidak perlu takut pada kekuatan lain. Melalui Qing Yun, yang berikutnya adalah Sekte Zhengyang. Penyatuan Selatan sudah dekat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Dengan penyatuan selatan aku dapat meluangkan waktu untuk pergi ke utara selama beberapa hari. Zhongkui berkata, jangan lupa meluangkan waktu untuk mengunjungi kota alkemis, aku lebih optimis tentang kota alkemis daripada Sekte Qing Yun. Ini adalah kebenaran besar. Ye Chen tidak menyangkal. Kota alkemis secara alami lebih rendah dari Sekte Qing Yun daripada kekuatan tempurnya, tetapi keberadaan seorang alkemis melebihi kekuatan tempur Sekte Qing Yun. Yah, kau alkemis suci, ada peranan untuk mengajak bergabung kota alkemis. Leluhur Su menghela nafas. Jika kita membawa kota alkemis ke sini juga, kekuatan bertarung kita akan sangat kuat. Pikirkan itu. Ye Chen berkata, aku akan pergi ke kota alkemis setelah semuanya selesai di sini. Ye Chen berdiri dengan pinggang malas. Aku juga harus memberi Ling Zhen hadiah. Ling Zhen seharusnya senang melihatnya. Saat Ye Chen berkata, Ye Chen melangkah keluar dari aula, dan memerintahkan awasi Sekte Qing Yun. Jangan biarkan siapapun keluar kecuali pasukan dari kami, dan jangan biarkan siapapun masuk. Jangan biarkan siapapun masuk.